nyokap tuh mau kalau ngambil rapot. Atau ngambil rapot. Membagi-bagi rapot dong, nyokap gue buka, mana kelas shock. Kan gue kan di depan kelas ya kan, gue di depan kelas ya, gue kan nungguin naik kelas 3, naik kelas 3. Karena gue ngerasa gue nggak masalah pelajaran, gue ngerasa gue tapi kan baju nyokap gue keluar itu dari mulai pintu kelas sampai tengah lapangan ngoceh. Gue bilang di sini mana laku dibuat ayo itu mana gue punya cewek kan malu gitu ya lihat orang banyak ya. Sekolah itu kan bentuknya gini ya. Di tengah-tengah ini kita diomelin nyokap gitu. Aduh malu kali tuh ya. Terus Aduh, nyokap lagi yang ngomong sama si itu wakil kepala sekolah itu. Akhirnya tau nggak? Kayaknya rapot gue itu satu-satunya murid yang ada tipekannya banyak. Di angkanya diganti. akhirnya naik kelas juga. Naik percobaan. Oh. Naik percobaan 3 bulan. Oke. Naik percobaan 3 bulan. Kalau di 3 bulan ini nggak ada masalah, ya bisa ikut ujian nasional gitu. Bisa lulusan. Tapi aman, alhamdulillahnya aman. percobaannya Aman 3 bulan. Oh 3 bulan abang nahan itu ya. Atau ada kenakalan yang tidak ketahuan mungkin. Itu lebih tepatnya. lebih pintar. Betul kan? Tadi bilangnya dia baik kan? Diulik dikit keluar semua. Tapi fun fact-nya, si Ajis itu sekarang tentara. Dia jadi tentara. Jadi ada momen lucu. Momen lucu deh. Beliau kan satpam ya. Iya. Itu dia momen lucunya. Setelah sekian tahun itu cerita sudah sekian tahun udah kerja gua jadi satpam. Dia itu tentara yang punya pangkat. Jadi dari kayak lulusannya bukan langsung sersan gitu yang akmil gitu. Iya. Apalagi seumuran kalian harusnya udah tinggi dong pangkatnya. Perwira mulainya. Tiba-tiba zamannya Asia atau handphone Asia. Oke. Ya. Kok Asia kan kadang-kadang kita suka nelfon nomor random ya, nyari cewek gitu kan. Tiba-tiba ada nomor random nelpon. Oke. Gue pikir ini cewek-cewek yang gue lobby gitu. Yang gue lobby kan. Ada feedback mungkin ya kan. Kan kita nggak pernah save, jadi nggak pernah tahu nomornya siapa. Telepon gue angkat. Halo, kok cowok nih? Ini siapa nih? Ingat gue nggak Ajis? Ajis mana nih? Ajis, masa lu lupa sama Ajis? Tangan lu aja masih berasa di muka gue, kata dia gitu. Waduh. Langsung gitu kan. Sampai udah lama kan gue pikir nggak ada apa-apa. Udah berdamai. Oh iya, masa lu Ajis? Iyalah masih kan ya. Sekarang gue di Farm Life Ajayamaya di Pasar Baru. Jamnya. Tadi dulu ini apa nih? Markas Marinir. Iya, sini aja main. Ya. Gitu sih, lain-lainnya. Gue langsung belajar. Gue kebokil aja nomor dia kan. Sampai sekarang gak pernah ketemu. Jadi kalau gue datang ya gue di press ya kan. Jadi gue yang virus paro ya kan. Dia butuh berapa sekian tahun masuk tentara dulu. Iya. Jadi kalau datang udah hinaan pertama gue sapam, digebukin lagi kan. Gak mau. Aduh. Tapi akhirnya UN juga. Ujian nasional. Pacaran nggak bang waktu SMA? Pacaran. Kocak itu pacaran. Kenapa? Gue cewek cuma satu itu aja. Selama SMA? Satu itu yang bikin gue stres. Pacarannya dari kelas 1 berarti? Dari kelas 1. Dari kelas 1 sampai tamat? Sampai tamat. Gokil. Aduh, nggak usah disebut lah namanya. Iya, nggak usah disebut apa-apa. Karena suaminya cemburuan ya anjir. Oh, masih. Terakhir gue diteror, gue nggak tahu. Udah lama kotak-kotakan tiba-tiba gue diteror. Ada cerita apa ya kan dia ke suaminya? Iya. Tapi ceritanya kocak. Kenapa? Jadi dia tuh nyangkanya gue tuh kakak kelas dia. Si cewek itu ya? Si cewek itu nyangkanya gue kakak kelas dia. Karena gue mainnya sama abang-abangan dulu kan. Jadi cewek ini udah punya cowok, tapi kayak lu pernah gak sih yang kayak kita jalan seselintatan mata gini? Bagus nih gitu ya. Sering. Yang mata ketemu mata. Iya, ini temannya kelas 1? Kelas 1. Kelas 1, oke. Kayak, bagus nih gitu. Udah jalan juga tuh. Ternyata feeling yang sama dirasain sama si cewek itu. Anjay. Ada petir-petirnya tuh. Gitu ya, teman tengah. Lucu banget. Gitu terus. Nah,
teman sekelas gua itu ternyata teman pulangnya dia. Satu rumah deketan, rumahnya deketan. Tangga. Punya teman yang sama kalian. Terus tanya gitu, oh enggak, dia mah bukan kakak kelas kita, dia mah dulu di 13 ya saya katanya. Oh gitu ya. Terus salam lah, bukan gua. Cewek Oh, ini. si cewek yang memulai. Iya, ya kalau ketemu salam deh gitu. Iya. Karena gue sempat ketemu dia di kantin dia kayaknya waktu papasan. Oke. Oh iya. Oke. Gue itu kan kayak salam. Apa perasaan yang kemarin bener? Iya. Gayung bersambung. Gitu ya rasanya. Anda ini sangar tapi gampang baper ya. Emang geran gue orangnya. Aduh, nih kayak apa bener ya gini. Gue tuh kepikiran apa bener ya. Sampai momennya ketemu setelah berapa hari, momen ketemu di kantin yang sama terus. Oh gitu. Terus yang nyalamin ini ada nggak mau makan gitu. Terus dia bilang, ya ini nyalamin nggak apa ya nggak apa-apa gue sebut deh. Terus dia bilang, ya itu, nah itu kan udah kesalahan gitu ya gitu. Itu muka aku gini ada kayak darah tuh kayak nggak ada pucuk gitu. Masa sih sekarang sih? Ini masa sekarang sih gitu. Terus Preman gugup. yang malu-malu gitu, Rio. Halo. Rio terus dia bilang, oh aku ini, gini. Tapi hancur hati gue ketika gue pulang kan kayak kita ngeliat kalau cewek digonceng cowok naik motor bagus gitu kayak kayaknya bukan dia dah kayaknya. Susah nyenginnya ya. Zaman gue sekolah kan Shogun udah bagus banget. Iya. Kan? Dan gue dikasih motor bokap gue udah 90 tau. Motor tua ya kan. Kayak vintage. Kayak Shogun dia gitu dia. Tapi dia itu kayak kok nggak pernah ketemu Rio lagi nih di kantin kata dia gitu mulu, ya kan? Kecarian. Padahal dia ada cowok tuh, kakak kelas juga cowoknya. Terus gua ngobrol sama kakak kelas gua, tulisin surat aja tadi gitu. Masih main surat. Masih surat. Aku banget ya, Masih surat terus. Surat. Nah gua tuh kan nggak bisa bikin kata-kata bagus ya. Kalau makian cepet tuh. Karena kata-kata aja mau bikin aku sayang susah. Jadi ada tuh kakak kelas gua namanya Air. Sini gua bikinin, ntar tinggal lo salin. Udah bikinin terus pulang gua salin tuh. Kayak niat banget kan. Makanya gua belajar gitu sih. Itu beneran lah. Kayak gua pernah ceritanya. Gua salin semua. Pokoknya inti kata-kata terakhir, maukah kamu jadi bagian dari diriku? Anjay gitu. Gua tuh ini kan ini cinta yang bikin gua hancur sebetulnya. Oh iya. Jadi gua inget semua momennya gua. Maukah kamu jadi bagian dari diriku gitu. Aduh. Kirim surat. Lewat si Ulan. Titipan buat si itu. Oke. Dikasih set. Dibalasnya masih ngambang gitu. Kok dibalasnya masih gini. Terus gak nulis surat lagi gua tuh. Sampai ada di momen kita suruh bikin name tag nama di sekolah. Nah, bikin name tag nama di sekolah. Terus harus yang bordir. Nah, gue pada saat itu nggak tahu pesannya di mana. Tapi teman-teman gue, ini patungan ada teman gue nih yang bikin bordiran. Yang bikin bordiran dia. Udah di setting emang jarang. Dibagi-bagiin yang pas nama gue, nggak dititipin ke teman gue. Dia bilang kalau dia mau ambil sendiri sama gue. Aja. Emang kayak sinetron gitu. Saling tarik ulur ya. Oke. Kalau dia mau sendiri ambil sama gua. Sebagai orang yang tertantang kali tadi. Gua datang. Gua mau ambil bordir. Cuma ngambil bordir doang. Ada umpan lambung. Disambut nggak umpannya? Nah itu salahnya gua. Ya iya emang ada kebutuhan lain. Gua bilang gitu. Nah gue yang ternyata. Iya emang gue. Ada orang tua, ada mamanya ditantang. Emang nggak paham situasi. Oke, gua nggak tahu cara ngungkapin ini gimana secara langsung kan. Ya udah, nanti selesai gitu. Kayak dia tuh kayak, kecewa lah. Gini. Ya kayak mungkin kayak gitu kan. Kan lu tuh gua pancing tuh kayak lu ngomong gitu. Kok lu maksimal tuh ngambil itu tuh pergi gitu. Terus kayak, gimana ya? Gue juga tuh ngerasa pas ngambil itu tuh, udah ya.
kok udah sih cuma ini doang gitu. Harusnya tuh kelihatan. Iya, kok udah sih ini doang. Sampai momennya dia tuh kayaknya udah nggak bisa nahan itu lagi. Nah, kayak nahan, lu tuh harusnya ngomong kayak gini sama gue gitu. Jadi gue jalan nih, kalau arah kantin tuh lewat di jendela kelas dia. Oke. Lu tau nggak reaksi dia? Jadi dia tuh udah nungguin gue jalan lewat situ. Nunggu. Di posisi jendela ditahan setengah gini, dia tahu nih, gue bakal jalan sini. Kalau orang jalan jendela buka sana kan kita gini kan ya. Jadi dia tahu posisi kalau itu gue gitu. Pas gue gini set, baju gue ditarik belakang set gini, sini dulu gitu kata dia. Jadi dia berdiri gini, sini dulu gitu. Kayak gitu. Demi Tuhan. Jadi gue bilang, ini ada apa? Kayak orang paling nggak masih ini ada apa nih? Enggak, gue memang sengaja nahan lo gini-gini. Sebetulnya gimana sih kita ini kerjaan? Gue ditembak cewek aja. Dia menagih kepastian. Terus apa Bang jawab? Gimana kita ini? Ya sebetulnya gue tuh bingung juga cara ngomongnya. Tapi kalau lo ngomong kayak gini ya, apa yang lo rasain gitu juga yang gue rasain. Jadian tuh akhirnya? Jadian hari itu atau ada? Itu hari itu, momen itu, di jendela itu gue ingat banget. Memang. Makanya itu cerita itu gue nggak pernah lupa, detail gue cerita itu. Jadi si ceweknya udah mancing, nggak bisa nih dipancing lagi di jalan langsung. Iya. Wah itu pacaran lama gue. Lama. Tapi kan lulus. Iya. Sampai lulus. Tapi kan ini Putus nyambung lah. Bang Rio ini kan kayaknya bandel kali di sekolah kan. Maksudku si cewek ini gimana responnya? Ya itu dia. Putusnya gara-gara gituan mulu. Putus malah karena itu. Soalnya kan ada cewek itu yang memang sukanya yang bad boy gitu. Nah dia sebenarnya nggak tipikal yang begitu. Enggak, jadi kayak tahu nih gue sama temen gue mabok gitu. Kayak dia kasihan juga sebetulnya ya, kayak di pojokan gitu, nungguin kita minum-minum. Dia ikut dan ngejagain ya. Sampai ada kita putus dia bilang, lu milih itu apa milih gua? Udah ngaco. Milih itu lah gua. Yang gua seneng lah. Gua milih itu. Tapi 2 hari doang. Gitu. Kok gua milih itu sih gitu ya. Berarti pacarnya putus nyambung gitu-gitu. Selalu setiap kali mabuk. Oh itu panjang ceritanya. Jadi sampai udah kacau lah dia tuh. Terakhir di Jakarta itu udah kan pacaran terus pisah kan. Nanti dia pergi duluan tuh. Terus gua terakhir ke rumahnya, kalau lu pergi duluan dari Lampung ini ada kayak yang ditinggalin buat gue apaan gitu. Apa atau enggak pesan-pesan apa kayak buat gue gitu. Terakhir itu surat nyampe dari daerah Tangerang, ada surat. Tapi kan nyokap gue kan kalau privasi gue itu nggak pernah di inilah, nggak pernah ditaruh lah di atas TV terus gue baca. Jadi gue ada panggilan sama dia, kayak panggilannya tuh gue manggilnya enggeh gitu. Panggilan saya. Gue juga pernah digini-gini nah. Konten apa sih? Bang Rio manggil dia enggeh, dia manggil Bang Rio apa? Ya, Nun. Nun Jawa. Ya apa Dia panggilannya? manggil gue Tipen. Ada lucu banget ya. Tipen. Anjay. Gua juga pernah kayak kita gitu. Lu banget ini gua. Ini apa nguliknya ke arah sini sih? Oh, enggak itu inisial nama si cewek itu. Bukan, enggak itu karena dia setiap kalau kasih tahu iya. Nurut ya anaknya. Iya. Yes person. Nurut banget gitu. Datang tuh surat dari Tangerang. Ya, pokoknya pas gua baca-baca, kata-kata terakhirnya sama, aku juga masih tetap menjadi bagian dari dirimu. Geli kali. Kalian bayangkan ini teman-teman. Ini orangnya manggil Tipen. Silakan minum dulu Mas kalau mau minum. Bang Tipen minum dulu. Tahu. Malu banget ini. Teman-teman kita ingetin ini ada kaos dibuat oleh orang tua dari anak dengan kanker yang ada di Pita Kuning. Ya, betul. Buat teman-teman yang pengen beli, boleh. Karena dengan membeli ini kalian juga mendukung semua kegiatan yang dilakukan oleh Pita Kuning. Betul. Bisa didapatkan di semua marketplace yang ada di seluruh Nusantara. Iya. Kalau pengen gabus shelter DM gue. Iya. Nanti gue kasih tau buat belinya. Gak usah jualan juga. Tapi berakhir tuh SMA. Terus setelah SMA ke Jakarta. Iya, jadi dia ternyata udah di tempat tantenya dari Tangerang. Oke. Terus ya karena nyokap gue ngeliat kelakuan gue makin parah, dibawa ke Jakarta tuh. Oke. Terus di Jakarta mulai tanya-tanya,
nih kalau ke Tangerang lewat mana sih? Gitu kan. Masih Masih mencari. mengejar ya, mengejar cinta. Oh itu bener, kalau cerita cinta gue itu ya paling memorable lah. Sisanya kan cuma teman tidur aja ya. Bilangnya gitu aja. Bisa cuma gitu-gitu doang. Yang 2 hari udah gitu doang. Kalau ini nggak bisa nih. Gue tahu detailnya. Sampai gue tahu dia kerja di salah satu salon. Training center ada salon masuk kita doang sebelum. Di Mall Karawaci. Oke. Lu tahu ini kocak kan benar. Jadi gue tuh Pak. Dia harus sabar sih gitu. Malu aku trek malu. Silakan lanjut dulu. Posisi salonnya adalah di lantai 2. Oke. Oh di mall. Dalam Mall Karawaci di lantai 2. Udah. Gue udah dapetin nomornya dia, terus dia datang, gue kerja di sini, kasih tahu bla bla bla. Jadi gue datang ke mall itu, naik, udah kayaknya rasanya itu jebar jantung banget. Untuk orang yang Setelah sekian lama. ini masih pacar loh, 1,5 tahun kita nggak ketemu gitu. Kayak, naik masa gitu. Gue tuh udah lihat salonnya, dan anjay, gimana gue nyampe situ tempatnya. ya? Gue tuh iya. Muter jalan gitu, eskalator kedua mau lantai 2, makin berat kaki itu gimana? Kayaknya set, gue nih, gue mikir nih, apa gue langsung masuk salonnya tanya namanya siapa, ada nama si ini nggak di sini gitu, atau gue lewat doang terus sambil mata gue nyari-nyari ada dia nggak gitu. Ada dilema itu. Ada dilema. Akhirnya yang dipilih. Pilihan kedua. Jadi gue lewat aja. Jadi gue Nggak seberani itu. nggak berani gue. Nggak seberani itu. Gue lewat aja. Kalau Lirik-lirik nih. kalau emang lihat-lihat ada dia. ada orang yang dia itu, mungkin gue akan balik dan nanya gitu. Oke. Ya, Tuhan punya rencana kayaknya. Gue jalan set, mata gue set. Ternyata dia itu juga di posisi yang lihat gue kayak sini tuh. Gitu, matanya ketemu 2 kali. 2 kali. 2 kali momen itu. Iya. Matanya ketemu 2 kali. Iya. Dan gue tahu itu dia, tapi gue jalannya makin lurus dia. Gue tinggalin dia. Gue tinggalin dia. Lagi dia keluar sarang tuh. Tiba. Teriak di bawah, semua orang tahu. Tiba. Ini gua ini lewatin begini-gini. Aduh. Wah, gua bolar balik tuh, gua ngerasa hati gua tuh kayak pelukan terindah gua seumur hidup kayak gimana sih? Runtuh semua tuh meluk kayak gitu. Habis pelukan tuh kita baru sadar kita selama ini kok liatin orang gitu ya. Kayak tanggung lagi gitu. Memang kayak orang nggak peduli orang ya langsung. Iya. Oke. Tapi memang abang kayak gitu ya. Lewat memang harus ditarik dulu, dipanggil dulu. Memang nggak ada romantisnya tuh. Nggak ada insting laki-lakinya ya. Nggak ada sama sekali. Itu dia. Tapi lanjut. Momen tuh lanjut terus. Setelah itu pacaran lagi berarti? Pacaran Pacaran lagi. Indah tuh, indah. Sampai di momen gue nggak punya kerjaan. Sementara doi di salon. Nggak, dia juga udah kerja pindah tempat lain lah. Gue nggak punya kerjaan segala macam bla bla bla. Karena nggak ada biaya untuk nemuin dia, nggak ada apa, yang jarang ketemu lah. Lost, nggak ketemu lama. Dianya ngomong gini. Terakhir gue inget banget kayak gini. Gue bilang, gue jelasin gue lagi susah bla 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 segala macam. Terus dia bilang, oh iya gimana pokoknya gue kan kita mau nikah dulu. Oh ada rencana itu? Ada. Cita-cita gue nikah sama orang Lampung dulu. Cita-cita gue. Dia itu bagian dari cita-cita gue. Bukan sama orang Lampung, sama dia berarti. Kenapa di general? Iya. Terus? Karena kayaknya dia semua momen bahagia gue diambil sama dia gitu. Banyak ceritanya. Sama dia gitu. Ya, terus. Sampai terakhir ketemu gue jual sepatu. Untuk ketemuin dia di Mall Blok M. Gokil nih perjuangannya mas-mas ini. Parah itu. Jual sepatu tuh. Jual sepatu Mall Blok M, saat ketemuan set udah nggak sebahagia itu. Kenapa? Dia kayak waktu di telepon menggebu-gebu dan ketemu kok ini aneh ya. Hilang rasanya ya. Sampai dia ngomong kayaknya kita udahan aja deh gitu. Itulah dari situ gua nggak berhenti sampai rehab. Itu awal gua makin
parah-parahnya di Jakarta. Berarti titik nol abang tuh karena cewek, karena cinta. Banyak masalah Bonar sebenarnya, dan perempuan emang salah satu sumber masalah. Iya. Kamu juga gitu kan? Aku enggak. Gak mau dicerita. Dan cerita itu gue parah, gue hancur-hancuran. Jadi gue yang mau balik, dia enggak. Dia yang mau balik, gue udah enak. Pokoknya sampai gue rehab bersih. Terus ada momen di mana Lebaran pulang kampung. Oke, ke Lampung nih. Oke. Lebaran pulang ke Lampung, terus jadi temennya dia itu masih berteman dekat sama gua. Kan satu lagi ada namanya si jadi tetangga gitu. Ketemu di Jakarta kayak nanti pokoknya main-main lah gitu. Gua main ke balik lagi ke katanya udah lama lu gak ketemu orang tuanya si ini, kan lu sering main, masa lebaran ini gak main, udah gak ada perasaan apa-apa kan, dia bilang gitu. Ya udah main aja deh, main. Dianya gak ada, adanya nyokapnya. Nyokapnya dia bilang, nggak ada, lagi tempat mama tirinya, dia bilang gitu. Terus dia bilang, ya udah tante, kalau ada, kalau boleh minta nomor teleponnya aja gitu. Kondisi ekonomi udah bagus. Jadi ada aja. Udah ada keberanian untuk serius gitu ya kan. Dikasih nomor teleponnya. Tuh pokoknya nyokap itu baik banget sama gua. Yang gua nggak tahu setelah gua balik Jakarta, ada ngumpulin keberanian dong untuk nelponin orang gitu kan. Gua telepon set, ditelepon diangkat Bonar. Terus ngobrol panjang lebar tuh, wah gila, ngomong-ngomongnya masa lalu, udah mulai timbul lagi nih, sampai gue berani diri. Sekarang gue udah ada gaji, gue bilang gitu, ya. Sekarang udah ngumpulin duit juga buat DP rumah, gue bilang gitu. Kalau lo bisa sama gue, pengennya sih gitu. Emang nggak bisa apa diputar balik lagi waktunya, gitu kayak gitu. Semua keberanian itu gue kumpulin. Sampai dia bilang, Oke, dia bilang gitu. Tapi syaratnya satu, apa? Tunggu gua cerai dulu. Kalau lo serius, gua cerai laki gua. Dia gitu. Terus itu jawabannya. Karena selama ini gua nikah juga gue yang kepikiran lu, kata dia gitu. Anjay. Badannya punya orang, jiwanya punya yang lain, teman-teman. Terus gitu ya. Terakhir terus gue bilang ini enggak benar. Enggak benar, oke. Langsung gue enggak mulai ini, tapi ini kayaknya nggak benar, gue bilang sorry ya, kayaknya nggak benar gitu. Kalau emang mau berteman aja gitu, gue bilang gitu. Nah, sampai ada grup sekolah di mana ada dia, ada gua, suaminya tiba-tiba neror gua. Itu awalnya sampai sekarang. Berarti tahu nomornya dari grup itu. Kacau lah pokoknya. Anjir, cinta ya, cinta. Tapi keputusan Bang Rio cukup oke lah, karena tidak mengganggu rumah tangga. Iya, betul. Ada orang yang egois, ya udah ceraikan lah, aku serius sama gitu. Keren. Jadi teman-teman, kalian boleh nakal tapi kalian harus sikap gentleman, laki-laki. Betul, dan ingat itu yang tadi segala macam jangan ditiru. Iya. Udah selesai. Salah satu sumbernya itu masalahnya. Berapa lama jangki itu, Bang? Wah lama ya, dari 2000. Wah lama ini. Lama. Awal kena SMP kan. Astagfirullahaladzim. Awal kena SMP. Kok ada sih? SMP tuh kita belajar cuma. Bukan belajar. Aku udah pakai enggak. Udah. Next level. Kelar tuh umur 23, 24 berhenti. Itu sebelum jadi satpam berarti? Udah jadi satpam? Udah. Oh itu yang Bang Rio juga pernah cerita di beatnya kan, ada temennya yang ke gap di pos. Gak ada ditegesin. Ada. Pokoknya momen-momen nakalnya banyak lah. Iya. Itu yang ini nih. Iya. Orang gue sempet jaga mabuk pernah juga. Jaga mabuk? Jadi gua punya... ini nakalnya waktu abang udah sebagai satpam. Oke. Minum. Oke. Dulu masih ngebis kan? Ya. Ngebis. Apa tuh ngebis? Naik bis. Namanya ngebis gitu. Kupikir istilah-istilah apa gitu, bilang apa? Rupanya naik bis. Ngebis gitu, terus habis minum, pakai gas, terus duduk di bis gitu. Mabuk parah. Masih ngantongin. Bukan jadi
nggak bawa tas, jadi jeans itu kayak gini lah nih, jeans Ya, tapi bentuk lah, gini, bentuk. ya. Ini buat ini makanya banyak lah barang-barang yang dipakai itu. Gitu lah. Sampai di daerah Roxy, jaga di daerah Roxy gitu. Seingat gua ya, namanya orang skip gua pasti cerita ini skip banyak lah. Seingat gua pintu kantor tuh udah gua kunci. Oke. Jadi kan masuk aptusan kan. Dan pulang ya, pulang dia keluar. Seingat gue tuh udah gue kunci gitu. Terus gue seingat gue tidur di sofa kuning gitu tidur gitu. Kok pas bangun-bangun udah banyak orang. Jadi pegawai-pegawai udah pada rapi. lagi. Ternyata pintunya gue nggak kunci. Dan gue belum pakai baju sama, pakai baju yang gue pakai. Aduh. Masih setelan jaga malam ya? Ya, harusnya ganti baju kan? Iya. Ya itu masih botolnya masih di sini, gitu deh. Bahkan nakalnya sapam pun masih nakal. Masih, ya. Tapi udah semua tuh udah dulu lah ya dulu. Wah, udah dulu banget, udah lama Nah, banget. pertanyaannya adalah kapan apa yang bikin abang jerah? Titik jerahnya tuh Momen kapan? apa tuh, Momen titik apa? baliknya? Turning point-nya apa? Kak Sari kah? Enggak, Oh enggak? enggak lah. Apa tuh? Ya, kenapa kayak enggak istri kau bikin? Enggak lah. Bukan. Apa yang buat akhirnya nyokap. Oh, nyokap. Apa? Ah, ini seru nih pasti. Si nyokap gue tahu gue sakit gara-gara itu. Kan dia nyokap gue tuh orang yang selalu belain lah sama anaknya salah namanya Iya, mama iya, kan iya, gimana sih? Ya, namanya melindungi mama, pasti mama pasti anaknya. gitu ya. Oke. Iya, karena ada momen gue ketahuan om gue make terus diusir. Diusir, terus nyokap gue ribut gitu Sama om itu, oke. Nggak percaya gitu. Oke. Anak gue nggak kayak gitu. Oke. Lu yang fitnah-fitnah anak gue gitu. Ya gitu. Anjir. Masih denial dong. Iya. Masih ngerasa ada yang belain. Iya. Sakit pertama di rumah sakit Pondok Indah. Oke. Dokter Sidarma Usada masih ingat banget gue. Jadi gue datang, dokternya bilang gini, ini 7 dari 10 di badan lu zat adiktif. Mau mas di penjara apa mau sembuh? Kalau mau di penjara langsung ke polsek katanya. 7 dari 10 zat adiktif. Jadi mau sembuh apa mau ini? Iya. Iya. Sembuh dok. Oke. Jadi dikasih rujukan ke JRC, ada dokternya gue lupa lah. Oke. Dari situ udah tuh. Tapi gua tuh bukan pemakai berat. Ya. Bukan pemakai berat ternyata. Cuman ada beberapa yang gua rasanya tuh jadi gini, gua tuh penyakit gua habis ngobrol sama lu, sama Ristek. Ntar malam mimpi sama lu. Oh gitu. Parnoa. Halusinasi. Parah banget. Jadi teriak-teriak doang kerjanya. Oh anjir. Jadi harus dikasih Sering tuh Iya. beberapa malam kayak gitu sering. sering. Di saat kamu kayak gitu. Jadi di JRC itu, JRC itu bukan tempat rehab, tapi rumah sakit pernapasan, tapi dokternya ngerti gitu. Oke. Iya. Tapi harus ada pendamping dari keluarga satu. Oke. Ya. Terus nyokap gua tuh bilang gini, udah mendingan pulang. Ke Lampung nih? Segimanapun kamu rusak, paling nggak ada mama gitu. Emang ibu tuh segalanya. Terus gua pikir, kalau gue pulang, gue dong yang kalah gitu. Rasanya. Iya, masih ada. Nah, ada rasa itu. Kalau gue pulang, gue yang kalah dong. Iya. Lu udah ngabisin duit banyak buat gue, masa gue pulang lu lagi ngerawat. Iya. Ada itu, ada ego itu. Respect. Terus gue bilang sama nyokap gini kayak, bisa gue bilang gitu. Terus tante gue itu yang berjasa lah salah satunya. Jadi yang dampingin, yang nyetorin reak ke rumah sakit, nyetorin ini apa, terus sampai terakhir spirometri sembuh. Dari sembuh itu, baru itu gue puasa full 1 bulan. Anjir. Hanya satu kata dari ibunya. Hanya satu kata setidaknya ada ibu yang merawat. Anjir. Tapi ada perasaan itu, ada perasaan ego laki-laki masa iya aku harus pulang gitu Iya. kampung kalah di Biasanya sini. tuh pengen membuktikan enggak, mah aku bisa kok gitu. bisa. Iya. Dan ternyata alhamdulillahnya bisa ya. Bisa, alhamdulillah. Oke. Akhirnya berjuang akhirnya ketemu stand up. Stand up. Jadi stand up komedian. Iya. Komedi lucu-lucu juara sucuan. Terus Sekarang gimana? gua ketemu teman-teman gue yang tentara, gue lucu. Artis ya. Kenapa gue lucu? Artis dong harus. Iya, gitu. Orang adu pangkat dia. Adu selera humor. Gaji gue masih ditentuin sama negara. Gaji gue udah ditentuin sama kreativitas. Iya. Terus respon ibu abang kayak mana waktu? Wah, bangga banget. Bangga banget ya. Bangga. Tapi masih ada nyokap sekarang masih ada. Bang? Masih, alhamdulillah. Tapi lagi berobat jalan stroke. Ya. Oke. Semoga semoga lekas sembuh. pengobatannya cepat selesai segala macam. Ya. Sekali lagi teman-teman kita ingatkan ini hanya untuk direnungkan. Direnungkan betul teman-teman.
tidak untuk ditiru, tidak untuk dicoba juga. Jangan, coba aja jangan ya. Sumpah jangan mencoba ya kan Bang ya. Karena itu capek dan tidak ada nikmatnya sebenarnya. Hanya sesaat itu aja gitu. Jadi jangan kalian tiru teman-teman. Ingat, apalagi untuk kalian yang masih SMA, masa depan kalian masih panjang. Bukan berarti dia juara suci karena melakukan itu ya teman-teman. Bukan. Tidak sama sekali. Karena kesadaran diri tadi, kesadaran diri. Iyalah. Dan kayaknya waktu kita nggak banyak Bang. Jadi kita cuma mau ngasih tahu, mau ngingetin juga nih untuk teman-teman yang nonton bahwa sekarang YouTube Pita Kuning itu punya membership teman-teman. Ikut dong tuh. Silakan ikut, itu di level 3, ada berapa level gitu. Di level yang ketiga, kalau kalian daftar membership, kalian boleh dan berhak untuk datang ke lokasi syuting secara langsung. Jadi daftar membership level 3. Kalau kalian pengen jadi bintang tamu, bayar 5 juta. Untuk kami 2,5. Oh, itu untuk kita? Iyalah. Ayo bintang tamu sini. Silakan juga boleh untuk yang nonton, silakan langsung donasi melalui super sticker atau super thanks lihat aja lah di YouTube itu ya teman-teman. Dan jangan lupa follow sosial media Pita Kuning, ada Instagram, Twitter, TikTok, Facebooknya Pita Kuning. Follow juga Bonara Empes. Dia masih 2000 follow. Udah 2015 sekarang. Akunnya sama semua underscore @pita_kuning. Betul. Itu Instagram, Twitter @pita_kuning, TikToknya @pita_kuning. Betul. Oke, untuk komen-komen silakan aja, kalian boleh ceritain masa nakal kalian apa, diceritain aja ya. Aku yakin yang nonton pasti juga ada yang relate nih sama cerita Bang Rio. Yakin aku. Nah, makanya kalau kalian mau diceritain sini 5 juta deh. Ya. Hanya mungkin terakhir Bang Rio. Pesan-pesan untuk dari Bang Rio kepada semua penonton-penonton Pita Kuning, terutama untuk anak-anak dengan kanker. Betul. Pesan Bang Rio. Berat banget ya. Ya udah. Untuk penonton aja lah. Untuk penonton. Nggak usah pesen lah, sharing aja. Sharing. Dia kayak gitu, asal dia pesan nggak pernah mau nih orang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ngerasa nggak pantas. Ngerasa nggak pantas. Silakan. Sharing. Apa ya, senakal-nakalnya lu, sebandel-bandelnya lu, ingat pulang deh gitu aja. Iya. Ingat pulang maksudnya ingat orang tua kalian. Tapi pulangnya sadar ya teman-teman, jangan merayap. Pulang jangan merayap. Iya sih, gue gak punya kata-kata mutiara, tapi itu aja yang gue rasain. Oke Bang Ria, terima kasih banyak untuk ceritanya. Sangat inspiratif, dan sekali lagi ingat teman-teman, jangan ditiru, jangan dicoba, ini hanya untuk direnungkan, oke? Kita ketemu lagi di episode cerita masa nakalku berikutnya. Saya Bonar Manalo. Saya Rizky Teguh. Rio Dumatubun. Pamit undur diri, sampai bertemu. Yeay.